Asal terdata di BKN 2024 ini, seluruh tenaga honorer dipastikan diangkat menjadi ASN, P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Dikutip pikiran rakyat BMR, tidak bisa dipungkiri hingga kini masih banyak tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun dengan disahkannya Undang-Undang UU ASN yang baru pada Oktober 2023 tahun lalu, nasib tenaga honor sudah mendapatkan kejelasan, di mana sesuai UU ASN yang baru, semua honorer atau tenaga non-ASN akan mendapatkan nomor induk pegawai pada Desember 2024 mendatang. Tetapi honorer atau tenaga non-ASN yang dipastikan akan mendapatkan NIP tersebut adalah yang sudah terdata di database BKN. Nah, berdasarkan hasil pendataan tenaga non-ASN tahun 2022-2023, dari total 2,3 juta non-ASN yang terdata di BKN, 570.000 sekian orang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi ASN. Maka dari itu, proyeksi sisa honorer yang belum diangkat masih menyisakan 1,7 sekian juta orang. Sebagaimana kesepakatan Kementerian PAN-RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI terkait penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi ASN tahun 2024. Seperti diketahui, tahun 2024 ini pemerintah pusat kembali membuka perekrutan CASN dengan jumlah promosi sebanyak 2 juta sekian, yang terdiri dari P3K sebanyak 1 juta sekian dan 600 sekian untuk CPNS. Rinciannya, instansi pusat mendapat kuota sebesar 400 sekian yang terdiri atas 200 sekian CPNS dan 200 sekian bagi P3K. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknik. Sementara itu, untuk instansi daerah mendapat jatah besar 1, sekian juta yang terdiri atas 400 sekian CPNS dan 1 juta sekian P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 400 sekian, tenaga kesehatan sebesar 400 sekian, serta 500 sekian formasi untuk tenaga teknis. Jika dihitung, maka total keseluruhan jatah honorer yang dipastikan menjadi P3K penuh waktu pada rekrutmen CASN tahun 2024 sebanyak 1 juta sekian orang dari jumlah honorer yang terdata di BKN sebanyak 1 juta sekian orang. Maka dapat dipastikan sisanya akan masuk kategori ASN P3K paruh waktu. Namun, siapa-siapa saja dari 1,7 sekian juta honorer yang akan dapat lebih dulu masuk dalam daftar ASN P3K penuh waktu, maka mereka harus mengikuti CASN 2024. Meski tes bagi honorer hanya sebatas formalitas, namun lewat tes itulah nanti yang akan menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan oleh pemeringkatan terbaik secara berurutan, yang kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K paruh waktu, yang secara bertahap diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Menurut Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri, kata Anas saat rapat kerja dengan DPR RI sebagaimana dilansir dari situs resmi Menpan RB.